Assalamualaikum, Bapak Adli. Apakah suara saya terdengar, Bapak Adli? Sudah Pak Fahri. Oke, baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Pertama sekali, saya mungkin memanjatkan puji dan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mengadakan acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur beserta jajaran direksi, yang saya hormati Ibu Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta dalam IG Lab ini. Perkenalkan, saya Muhammad Julfaris Sitompul. Saya bekerja sebagai penata anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kemudian di dalam organisasi profesi, saya sebagai admin CPD online. Untuk lebih lanjut mengenai saya bisa langsung melihat di profil Fahri Sitompul ya, Instagram, atau dapat langsung ke instalasi bedah pusat. Silakan Bapak Adli. Ya Pak Fahri, hari ini kita akan mulai perbincangan sehat kita yang judulnya Asuhan Kepenataan Anestesi di Era Pandemi COVID-19. Pak Fahri, banyak yang belum mengetahui tentang asuhan kepenataan anestesi. Apakah sebenarnya sih asuhan kepenataan anestesi ini Pak Fahri? Baik Pak, untuk ini ya, untuk memahami terlebih dahulu, asuhan kepenataan anestesi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan asuhan secara komprehensif yang diberikan seseorang penata anestesi kepada pasien yang tidak mampu menolong dirinya sendiri karena dalam keadaan terbius ya, dalam tindakan pelayanan anestesi pada pra, intra, dan pasca anestesi dengan metode asuhan kepenataan anestesi meliputi pengkajian, analisa dan penetapan masalah kesehatan anestesi, rencana intervensi, kemudian melakukan implementasi, dan implementasi yang kesemuanya harus terdokumentasi secara terintegrasi. Demikian Bapak. Baik Pak Fahri, terima kasih. Pak Fahri, kalau di kamar bedah ada perawat kamar bedah. Apa sih bedanya dengan penata anestesi Pak Fahri? Nah, baik Bapak. Sebenarnya gini ya, itu dua profesi yang berbeda ya. Karena untuk perawat kamar bedah merupakan perawat yang sudah dibekali ilmu dan wewenang. Misalnya ini ya, saya contohkan gambarnya. Nah, di sini ada perawat kamar bedah yang ini, dia di bawah dokter operator, dokter bedah ya. Kemudian ini ada dokter anestesi dan penata anestesi. Nah, jadi kalau untuk perawat kamar bedah merupakan perawat yang sudah dibekali ilmu dan wewenang untuk pelayanan keperawatan kepada pasien, mulai dari pra, intra, dan pasca operasi. Sedangkan penata anestesi merupakan tenaga kesehatan yang telah dibekali ilmu dan wewenang tugas untuk pelayanan anestesi, baik secara langsung atau secara delegasi dari dokter anestesi maupun secara berkolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Silakan Pak Adi. Oh iya Pak Fahri, maaf ya Pak Fahri. Dengan kompetensinya gimana Pak Fahri? Mau bisa dijelaskan Pak Fahri? Baik Pak Adi, untuk kompetensinya, terima kasih ya. Baik, kurang terdengar. Nah, apakah suara saya terdengar Pak Adi? Dengar Pak Fahri. Halo? Dengar ya. Bentar Pak Adli. Baik. Kalau kompetensi ya, kalau berbicara tentang kompetensi, ada baiknya kita memahami dulu definisi dari kompetensi yang diberikan oleh Kepmendiknas nomor 045-O-2002 yang menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Nah, adapun tujuan utama diaturnya standar kompetensi kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa tenaga kesehatan pada entry level register tertentu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat menjalankan praktik secara aman dan efektif.
Adapun kompetensi atau keterampilan klinis penata anestesi yaitu yang pertama itu mampu melakukan pelayanan asuhan kepenataan pra-anestesi, mampu pra-anestesi itu sebelum anestesi, kemudian mampu melakukan pelayanan asuhan kepenataan intra-anestesi, kemudian mampu melakukan pelayanan asuhan kepenataan pasca anestesi. Demikian Pak Adli. Baik Pak Pari, terima kasih. Kan masih banyak, karena kita kan ini dibilang masih organisasi baru. Untuk melaksanakan kompetensi ini, apakah sih ruang lingkup penata anestesi ini Pak Pari? Baik Pak Adli, sebenarnya penata anestesi ini sudah lama ya, cuman kan nomenklatur menjadi penata anestesi itu dari perawat anestesi menjadi penata anestesi itu di 2016 ya, dengan PMK nomor 18 tahun 2016. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tuh mengenai wewenang melakukan pelayanan anestesi pada pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Berarti di semua unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan anestesi juga membutuhkan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dong Pak Adli. Untuk ruang lingkup anestesiologi dan terapi intensif, dari beberapa referensi yang saya baca terdiri dari dua. Yang pertama surgikal atau pembedahan, yang kedua non-surgikal. Nah, kalau surgikal itu, kalau di tempat kita itu Pak Adli, instalasi bedah pusat dan kamar bedah emergensi, instalasi bedah jantung, kemudian ada one day surgery yang di poli. Kemudian untuk yang non-surgikal itu, pelayanan asuhan kepenataan anestesi itu bisa di ICU pasca bedah, kemudian di manajemen nyeri, kemudian anestesi dan sedasi pada instalasi radiologi, pelayanan diagnostik terpadu, instalasi jantung terpadu, bahkan instalasi gawat darurat dan unit disaster juga membutuhkan pelayanan asuhan kepenataan anestesi, karena di situ ada pelayanan anestesi juga. Demikian Pak Adli. Ya, baik Pak Pari, terima kasih jawabannya. Nah, ini lagi Pak Pari. Yeah. Tadi kan Bapak menyebutkan ada ruang lingkup kepenataan anestesi. Iya Pak Adli. Yang pada pra dan pasca. Bagaimana yang disebut dengan pra dan pasca itu Pak Pari? Baik Pak Adli. Kalau kita ini kan kita berfokus pada asuhan kepenataannya. Kalau dia pra, intra, dan pasca itu definisinya pasti berbeda dengan pelayanan ini. Karena dia kan itu biasanya dimulai dari, kalau pra itu dimulai dari ditentukan bahwasannya dia akan membius gitu kan, konsultasi. Nah, ini saya akan menjelaskan bahwasanya asuhan kepenataan pra-anestesi yang merupakan pemberian asuhan dan atau berpartisipasi dalam menyiapkan dan menilai fisiologis dan psikologis pasien sebagai dasar untuk menentukan perawatan anestesi yang dibutuhkan selama periode intra-anestesi. Nah, hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 PMK nomor 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek penata anestesi. Nah, di dalam pasal 11 itu disebutkan bahwa pelayanan asuhan kepenataan pra-anestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A, yaitu melakukan pengkajian penata laksanaan pra-anestesi yang meliputi persiapan administrasi pasien, kemudian yang B, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien, baik secara infeksi, palpasi, maupun auskultasi, pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien, analisa hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien, evaluasi tindakan penata laksanaan pelayanan pra-anestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif, mendokumentasikan hasil anamnesis atau pengkajian, persiapan mesin anestesi secara menyeluruh setiap kali akan digunakan, dan memastikannya mesin dan monitor itu dalam keadaan baik dan siap pakai. Kemudian pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesi maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit. Dan dalam pra-anestesi ini juga memastikan tersedianya sarana prasarana anestesia berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut. Nah, kemudian untuk asuhan kepenataan intra-anestesi merupakan suatu rangkaian, karena proses tadi berarti suatu rangkaian kegiatan pemberian asuhan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat oleh dokter anestesi selama anestesi dimulai sejak pasien berada di atas meja operasi sampai dengan pasien dipindahkan ke ruang pulih sadar. Asuhan ini meliputi melakukan induksi,
pendampingan intubasi, pemberian obat anestesi, monitoring kebutuhan pasien selama intra anestesi, dan pendampingan ekstubasi. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 2. Itu banyak poinnya ya. Kemudian untuk asuhan pasca anestesi, ini asuhan kepenataan pasca anestesi ini adalah tindakan yang dilakukan pada masa pemulihan pasca anestesi. Berarti setelah dibius ya, dilakukan di ruang pulih sadar atau recovery room, dan dalam kondisi tertentu dilanjutkan di ruang unit intensif. Hal tersebut diatur juga dalam pasal 11 ayat 1 PMK nomor 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek penata anestesi. Kira-kira ada lagi Pak Adli? Silakan Pak Adli. Terima kasih Pak Pari, cukup jelas informasinya. Pak Pari, ini ada lagi yang bertanya, untuk pra anestesi kan ada namanya persiapan Ya. Anestesi. Di era pandemi COVID ini, apa sih persiapan anestesi yang perlu diperhatikan Pak Pari? Baik Pak Adli, kalau kita sebenarnya ini kan pelayanan asuhan kepenataan anestesi ini sudah dilakukan, namun ini di masa pandemi ada yang berbeda sedikit. Tapi saya jelaskan secara umum dulu. Nah, tentunya persiapan anestesi ini kita fokuskan sesuai dengan pelayanan di masa pandemi ya. Berorientasi pada keselamatan pasien dan keselamatan tenaga kesehatan. Yang pertama itu persiapan pasien ini secara umum Pak Adli. Yang pertama harus kunjungan pre-anestesi. Jadi setiap pasien yang akan mengalami anestesi itu harus dilihat dan diperiksa dulu oleh dokter anestesi yang didampingi oleh penata anestesi pada 1 hari sebelum operasi apabila tindakan pembedahan terencana, kalau dia yang terencana. Dan pada waktu, kalau dia misalnya emergensi, dia pada waktu dikonsultasikan oleh ahli bedah untuk pembedahan darurat. Nah, kunjungan ini tujuannya untuk menghilangkan efek psikologis pasien karena kecemasan pasti atau ketakutan karena kurangnya informasi. Kemudian kita harus melakukan persiapan pada pasien pembedahan yang meliputi, kemudian yang pertama itu persiapan psikis pasien, seperti misalnya memberikan penjelasan perihal rencana anestesi dan pembedahan yang direncanakan sehingga pasien dan keluarganya bisa tenang. Kemudian persiapan fisik meliputi pengosongan lambung dengan cara puasa atau memasang NGT. Nah, lama puasa juga sudah diatur dalam Permenkes Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif HK.02.02 garis miring Menkes garis miring 251 garis miring 2015. Di sini disebutkan bahwa untuk bayi yang baru lahir, makanan padat itu harus sudah dipuasakan 4 jam sebelumnya. Kemudian cairan bening itu 2 jam. Susu formula 4 jam sebelumnya, kemudian ASI 4 jam. Nah, untuk orang dewasa, itu makanan padat itu dipuasakan 6-8 jam. Kemudian cairan bening itu 2 jam. Dan 6 jam untuk susu formula ya. Kemudian pada operasi darurat pasien tidak dipuasakan Pak. Maka dilakukan pemasangan NGT untuk dekompresi lambung. Kemudian pengosongan kandung kemih, pemeriksaan fisik ulang, melepaskan kosmetik, gigi palsu, lensa, kontak, dan aksesoris lainnya. Kemudian penilaian tampakan pada ini ya, untuk misalnya proses intubasi itu faring dan skor malampati, kemudian menentukan status ASA. Kemudian untuk penentuan tindakan anestesi tentunya dokter ahli anestesi yang akan menentukan. Karena kita bekerja bersama dengan dokter anestesi. Nah, yang tak kalah penting di masa pandemi adalah hasil PCR terakhir maksimal 7 hari sebelumnya, Pak. Kemudian untuk persiapan administrasi, harus membuat ya inform konsen, surat izin operasi dan anestesi, serta tindakan invasif lainnya, seperti tindakan transfusi darah bila perlu. Kemudian membuat dokumentasi edukasi operasi dan anestesi, kemudian menyiapkan format laporan anestesi dan laporan pemasangan alat invasif seperti CPC. Ini agak sedikit panjang Pak Adli karena tanpa persiapan pembiasan kita tidak menjamin keselamatan pasien. Jadi kita harus persiapannya harus banyak deh. Nah, persiapan kamar operasi dan perlengkapan anestesi. Nah, ini dia di masa pandemi kan kita sering ya bertemu. Tadi malam juga saya mengerjakan pasien COVID-19 ya. Memberikan asuhan kepenataan anestesi pada pasien COVID-19 dengan SC ya, dengan general anestesi. Nah, di sini persiapan kamar operasi harus dengan ini ya, dengan OK yang khusus ya, kamar operasi yang khusus itu bertekanan negatif ya,
karena untuk pasien yang terkonfirmasi atau dugaan COVID. Kemudian sebelum melakukan tindakan anestesi, kita harus selalu melakukan persiapan alat. Peralatan yang harus disiapkan itu, kalau anestesi itu disingkat dengan statics itu ya, scope, tube, airway, tape introducer, konektor, suction, serta alat monitoring. Nah, karena di sini kita ini ya, untuk menghindari airborne dan sebagainya, kita untuk mempermudah misalnya terjadi apa ya, dokter anestesi memilih tindakan GA di tengah jalan, kita menyiapkan video laryngoskop. Seperti ini Pak Adli, video laryngoskop. Ntar saya tunjukkan ya, ini video laryngoskop ya. Jadi bisa terlihat, tersiap dia. Kemudian untuk persiapan mesin anestesi, dengan syarat-syarat mesin anestesi ya. Ini mesin anestesi juga harus memenuhi syarat yang baik ya. Mesin anestesi yang baik itu dapat menyalurkan gas anestetik dengan dosis tepat. Ya berarti kita harus kalibrasi kan 3 bulan. Kemudian ruang rugi dead space minimal. Kemudian mengeluarkan CO2 dengan efisien, bertekanan rendah, kelembaban terjaga dengan baik. Kemudian penggunaannya sangat mudah dan aman. Sebagai standar keamanan kami untuk mesin anestesi, nah kami menggunakan breathing circuit disposable dia, 2 buah filter. Jadi di sini kita menggunakan 2 buah filter ya, untuk keamanan pasien, untuk keamanan juga petugas kesehatan. Nah di sini kita menggunakan nih katupnya ini yang menuju ke pasien, karena normal ya itu harus lembab ya, udara yang kita hirup itu lembab. Jadi filter yang pertama itu ada teknologi yang dilengkapi dengan pertukaran panas dan kelembapan. Dan filter kedua itu filter antimikrobial, ini dia yang di sebelah sini yang menuju ke mesin itu antimikrobial viral filter, itu dihubungkan pada yang menuju ke mesin anestesi. Nah ini tujuannya Pak Adi. Ini karena ini safety ya, safety pasien dan safety petugas, safety lingkungan itu yang menjadi penting, karena dengan adanya ini itu untuk mencegah masuknya virus ke mesin anestesi ini sehingga dapat menginfeksi pasien berikutnya, itu sangat berbahaya. Makanya kita harus pasang ini. Juga untuk keamanan petugas ya, karena ini kan nanti ada misalnya ada gas sampling. Gas sampling ini biasanya ke mesin anestesi untuk memantau CO2 ya. Itu sudah tersaring kan. Jadi lebih aman dia. Kemudian kami juga menggunakan ini ya, untuk keamanan lingkungan operasi, gas sisa pembuangan anestesi itu kita menggunakan ini AGSS, Anesthetic Gas Scavenging System. Ini dia. Nah, ini sistem pembilasan gas limbah anestesi untuk meningkatkan keamanan lingkungan kamar operasi sehingga gas sisa pembuangan anestesi tidak langsung terhirup oleh petugas, karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap sisa yang kecil-kecil gas anestesi dapat mempengaruhi kesehatan orang yang terpapar. Di antaranya mengurangi kesuburan pada petugas wanita atau pasien wanita, kemudian meningkatkan resiko kanker pada petugas atau yang dekat-dekat mesin anestesi, kemudian efek buruk pada hati dan ginjal, mengurangi respon audiovisual, bahkan Pak Adli dapat terkontaminasi virus atau bakteri dari pasien yang menggunakan mesin anestesi. Kemudian persiapan obat-obat anestesi dan alat kesehatan habis pakainya kita sesuaikan dengan permintaan atau teknik anestesi yang dipilih oleh dokter anestesi. Ya itu Pak Adli, sangat banyak memang dia persiapannya Pak. Berarti kita udah standar ya Pak Pari, kamar bedah kita ya kan Pak Pari? Alhamdulillah. Kalau kamar bedah kita, karena kita rumah sakit internasional hospital ya, kita sangat lengkap sebenarnya Pak. Makanya kita memang pusat rujukan. Jadi kita harus melengkapi itu Pak. Oke, Pak Pari, terima kasih Pak Pari. Pak Pari, Pak Pari ada melakukan asuhan kepenataan atau ada pasien Pak Pari yang dengan terkonfirmasi COVID. Benar. Nah, mungkin Pak Pari kan nggak langsung pakai baju biasa aja, kan ada namanya APD ya kan? Ya benar Pak. Pak Pari bisa menjelaskan standar APD yang di rumah sakit kita yang kayak mana ya Pak Pari kalau Pak Pari?
Nah, kalau APD itu kan dia disesuaikan dengan lokasi cakupannya ya Pak Andri ya. Kalau kita di ruang operasi itu kan karena resiko ya, resiko dengan pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID-19 itu Pak Andri. Iya. Bahkan kegiatannya itu resiko kan menimbulkan aerosol ya. Nah, kita memakai APD level 3 Pak Andri, atau tingkat 3. Ini seperti ini Pak Andri. Ini Pak Andri. Nah, di sini standar penggunaan APD ini ya, kita menggunakan pelindung mata atau pelindung mata dan face shield ya. Face shield. Kemudian kita penutup kepala, copper, gown all copper, dan apron ya biasanya. Kemudian masker N95 atau sejenisnya yang ekvivalen. Kemudian sarung tangan bedah karet steril sekali pakai. Biasanya kita double lagi Pak, sarung tangannya. Kemudian boots ya, sepatu boot ya. Nah, kemudian ini Pak Adi ya, ada prinsip yang dalam melakukan pelayanan anestesi pada pra anestesi ini harus selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan anestesi. Kemudian tadi memakai APD level 3 ya, kalau APD-nya kurang biasanya kita harus melengkapinya dulu. Kemudian Pak Adli ini kan karena dia menimbulkan aerosol ini, jadi kita ini meminimalkan jumlah petugas pada saat intubasi dan ekstubasi. Misalnya kita di situ biasanya kan dia ada dokter anestesi, baru PPDS, baru dokter ahli bedah, baru PPDS, baru circulating nurse, scrub nurse gitu kan. Biasanya itu mereka keluar dahulu Pak. Kita melakukan tindakan intubasi dan ekstubasi, mereka keluar dulu. Jadi tinggal kita berdua situ. Gitu. Kemudian prinsip pada persiapan pra-anestesi ini juga harus dilihat juga ya. Sesuai kebutuhan pasti menyiapkan obat dan alat ya tadi. Kayak misalnya kita mau masang CPC, biar jangan bolak-balik dia Pak Adli. Keluar ya gitu. Jadi harus dipikirkan dulu. Ini kira-kira perlunya alatnya apa aja, atau kira-kira obatnya apa aja nih. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita minta lagi keluar. Itu jadi harus dilengkapi dulu ya. Kemudian ya bolak-balik itu sangat Pak Adli. Kemudian penilaian RW yang teliti ini pasti kita bekerja sama dengan dokter ahli anestesi. Kita memiliki banyak konsulen ya di ada Malik. Kemudian menentukan rencana tindakan dengan jelas. Jadi ini apa aja nih maunya gitu kan? Apakah posisinya bagaimana? Dan karena kalau kita harus minimalkan waktu. Jadi harus jelas dia. Kemudian tadi antivirus tadi, filternya itu kita gunakan 2. Kemudian menggunakan suction yang tertutup. Nah, kalau ada video laryngoskop itu harus disiapkan. Walaupun dia tindakannya itu spinal ataupun kita harus backup dengan video laryngoskop. Demikian Pak Adli. Apakah ada lagi yang mau ditanya Pak Adli? Masih banyak Pak Pari. Silakan Pak Adli. Mau istirahat dulu Pak Pari. Silakan Pak Adli. Masih pagi Pak Adli. Pak Pari, kan kita udah memahami asuhan penata. Itu kan ada proses ya kan Pak Pari. Apa sih masalah yang sering timbul pada pra anestesi ini Pak Pari? Baik Pak Adli. Ini sedikit panjang ya, karena dia kan proses itu ya. Kita menentukan masalah itu juga harus dengan benar-benar dan teliti. Karena gini, kalau dia asuhan ada dia namanya proses itu kita pengkajian dulu. Nah, pengkajian itu kan meliputi ya anamnesis dulu. Ditanyai dulu dia, diambil dulu datanya, riwayat anestesi dan operasi sebelumnya. Kemudian riwayat penyakit sistemik. Nah, kemudian apakah dia memakai obat-obat tertentu. Kemudian tadi ya puasa tadi, berhubungan dengan puasa tadi, riwayat makan atau minuman terakhir. Jika dia pasien yang gawat darurat, dia akan kita pasangkan GT. Kemudian kebiasaan-kebiasaan pasien, misalnya dia rokok berat, kemudian peminum alkohol, ataupun pengguna obat-obatan, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian Pak Adli, pengkajiannya itu, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi 6B itu ya. Breathing. Nah, dalam breathing ini kita lihat keadaan jalan napas, bentuk pipi dan dagu, mulut dan gigi dan lidah. Itu
sama dokter anestesi ya. Dahulu kita ada dokter Wahyu Dwi Pangestu. Kemudian kita lihat nih, apakah ada jalan napas yang mudah tersumbat, apakah intubasinya akan sulit. Kemudian apakah pasiennya itu ompong juga Pak Adi kan, atau menggunakan gigi palsu, atau mempunyai rahang yang kecil yang akan mempersulit laringoskopi. Kemudian apakah ada gangguan membuka mulut atau kekakuan pada leher, sehingga mendorong jalan napas ya kan. Kemudian kaji frekuensi napas itu dalam breathing. Kemudian ini blood ya. Blood ya, ini silakan, ada yang mau nanya silakan. Tapi ini kita jawab dulu pertanyaan Pak Adi ya. Ini tekanan nadi, pengisian nadi, tekanan darah, perfusi perifer, nilai shock atau perdarahan, lakukan pemeriksaan jantung. Kemudian pada untuk brainnya ya, yang 3, ini analisis GCS ya. Kalau dia karena pra ya, Glasgow Coma Scale ini, apakah ada kelumpuhan saraf atau kelainan neurologis dan tanda-tanda TIK. Kemudian bladder, produksi urin dan pemeriksaan pal ginjal, kemudian bawal, pembesaran hepar, bising usus, dan peristaltik usus, cairan bebas dalam perut atau massa abdominal. Kemudian ini bone ya, bone. Nah, ini tulang ya. Maka dijumpai ada kaku kudu atau patah tulang. Itu dalam pengajian harus dilengkapi. Kemudian pemeriksaan laboratorium dan radiologi berkolaboratif dengan dokter spesialis anestesi tentunya. Kemudian menentukan status fisik pasien menggunakan kriteria ASA. Terima kasih Bu Nurminda. Kemudian ini menetapkan masalah ya. Tadi Bapak Ade bilang, apakah sih kira-kira masalah? Nah, dari kita pemeriksaan fisik tadi, dari pengkajian tadi, kita kan ya, kita menganalisanya, menganalisa masalah. Nah, ini masalah yang sering terjadi itu kalau dia ini pasien COVID ini yang paling sering gangguan pola napas atau gangguan pertukaran gas. Jika udah ada nilainya ya, nilai labnya kan kita bisa menentukan gangguan pertukaran gas. Kemudian dia cemas Pak Ade. Dia itu sudah cemas mengenai penyakitnya. Apalagi kalau ini yang tadi malam tuh kan pasien SC. Dia cemas mengenai keluarganya yang di rumah, anak-anaknya kan anak yang keberapa dia kan gitu. Ya ini kemudian cemas anak yang di dalamnya kan gitu. Itu sangat cemas ya. Kemudian dia nyeri lah, pasti nyeri akut. Kemudian pasti adanya resiko cedera anestesi karena kita kan menggunakan obat-obatan yang memiliki efek samping dan peralatan-peralatan. Kemudian untuk intervensi atau implementasi, ini saya jelaskan atau tidak Pak Adi? Karena kan tadi cuma menanyakan masalah, apakah kita sampai ke proses ya? Sampai habis? Boleh, Pak Pari. Oh, baik, Pak Adi. Kalau misalnya kita intervensi atau implementasi masalahnya itu biasanya kalau dari apa ya? Kalau dari masalah kecemasan itu biasanya kita itu kan tadi kita ada kunjungan pra anestesi ya pada 1 hari sebelum tindakan operasi, itu kalau yang elektif. Kalau dia yang gawat darurat itu kan setelah dikonsultasikan ke dokter bedah, ahli anestesi didampingi penata anestesi itu akan mendampingi dia. Nah disitulah kita kita harus merasa empati ya, karena semua manusia itu inginnya itu diperhatikan dan diberitahu apa ya keluhannya itu pasti dia akan disampaikan gitu. Kemudian bantulah pasien itu bertanya, mengekspresikan perasaan, tentang kecemasannya, apa sih sebenarnya penyebabnya. Kalau untuk obat-obatan pemberian kecemasan itu kita berkolaborasi dengan dokter anestesi. Kemudian jelaskan mengenai proses ya, karena kan nanti dia akan beradaptasi dengan ruangan operasi itu. Kita harus menjelaskannya dari dia awalnya itu gimana, dalam operasi, intraoperasi itu gimana, pasca operasi itu gimana. Biasanya saya bilang tenang saja Bu, karena di Rumah Sakit Adam Malik ini sudah ribuan orang yang operasi di Rumah Sakit Adam Malik ini dan sembuh. Kita hanya berdoa Bu, semoga Ibu cepat sembuh kan gitu. Jadi dengan hal itu dia akan mengurangi kecemasannya. Kemudian jelaskanlah tentang latihan-latihan fisik, misalnya kayak nanti Bu, Ibu setelah dioperasi mungkin terpasang selang ETT, Ibu jangan takut, kami selalu ada di samping Ibu, karena di Adam Malik ini dia pelayanan kami itu Bu prima Bu, jadi harus apa ya Bu ya, keselamatan pasien itu kami nomor satukan. Kemudian untuk masalah cedera anestesi, nah ini kan karena kita menggunakan obat-obatan anestesi dan peralatan anestesi itu pasti ada risiko cedera ya. Nah, yang pertama itu tadi kan
persiapan sebelum prabedah itu harus kita ini kayak pengosongan lambung itu kan resiko aspirasi ya pastinya itu. Kemudian pengosongan kandung kemih dengan kateter. Kemudian untuk ini ya untuk keselamatan pasien dan keselamatan tenaga kesehatan akan adanya ini ya perlindungan hukum, kita membuat inform consent. Kemudian melepaskan kosmetik, gigi palsu, lensa kontak dan aksesoris lainnya. Kemudian dilakukan premedikasi itu sama dengan dokter anestesi, kemudian mengkaji status nutrisi, keseimbangan cairan. Nah, yang tak kalah penting adalah mengajarkan latihan praoperasi, misalnya latihan napas, latihan batu efektif, latihan gerak sendi, kemudian pemantauan penyulit yang akan terjadi, menentukan status ASA, itu bekerja sama dengan dokter anestesi, kemudian menetapkan kriteria malampati, menetapkan penyulit intubasi, kemudian menetapkan indikasi dan kontraindikasi pada tindakan anestesi. Kemudian berkolaborasilah dengan dokter anestesi mengenai teknik anestesi. Karena kalau sudah berkolaborasi kita, dokter anestesi akan mengatakan seperti ini Pak Fahri, kita menyiapkannya. Dari yang kecil-kecil, misalnya kayak apakah arus mesin anestesi ini berfungsi dan semua ya dari kecil-kecil itu kita yang menyiapkannya. Karena kita tahu dokter anestesi itu memiliki ya tanggung jawab yang besar, makanya kita harus membantunya juga. Kemudian evaluasi Pak Adli. Pada saat proses evaluasi ini kan tindakan itu tadi pra-anestesi itu kita dapat mengevaluasi apakah ini memang sudah ini ya sudah teratasi. Gitu. Kemudian secara mandiri maupun kolaboratif. Benar Bu, ya ini Bu Nurminda edukasi nakes itu ditulis Bu, memang pada lembar terintegrasi dalam rekam medis. Kemudian pendokumentasian, nah ini termasuk dalam pendokumentasian. Karena mendokumentasikannya itu dengan baik dan benar itu sudah ada itu ya dituangkan dalam ini ya peraturan bahwasanya penata anestesi atau tenaga kesehatan lainnya wajib mendokumentasikannya dengan baik dan benar. Demikian Pak Adli. Halo Pak Adli. Pak Fahri. Silakan Pak. Halo. Ya Pak Adli. Ya Pak Adli. Maaf kepanjangan dari Pak Adli ya. Dengar Pak Fahri. Dengar Pak Adli, dengar Pak Adli. Pak Fahri ini kayaknya ada yang bertanya dari. Iya itu Ibu Nurminda itu Pak Adli. Ibu kita ini Pak Fahri. Dia bertanya anestesi lumbar apakah ada pengaruhnya atau efek sampingnya jadi sering sakit pinggang Pak Fahri? Nah, kalau untuk teknik anestesi dan komplikasi yang lainnya itu mungkin ya, itu semua pasti ada resiko dan komplikasinya. Makanya ini ada tadi kita buat cedera resiko anestesia. Nah, untuk lebih lanjutnya sebaiknya masalah keluhan-keluhan seperti lumbal atau apa itu dikonsultasikan ke dokternya, Bu. Karena dia harus juga dikaji, kemudian harus ada proses dia pemeriksaannya. Karena kalau apakah memang karena anestesi itu atau karena berat badan tubuh itu yang kalau dia habis melahirkan dia kan melebar ya Mas, makin besar, nah itu kan berpengaruh juga. Karena banyak faktor yang mempengaruhi sakit pinggang tadi, bukan karena itu aja. Demikian Pak Adli. Baik Pak Fahri, kita lanjut lagi Pak Fahri. Kita kan sudah di fase, ini percakapan kita sudah di fase intra Pak Fahri. Iya Pak. Apa sih asuhan kepenataan di intra anestesi itu Pak Fahri? Baik Pak Adli, ini Bu Nurminda mengatakan terima kasih. Ya Bu, memang sebenarnya Bu sudah semua ini ya Bu ya, proses kami itu sudah dibuat di rekam medis Bu. Karena tapi Bu, masih asuhan kepenataan itu masih bergabung dia Bu dengan asuhan keperawatan peri-operatif. Jadi kami masih dalam situ, tapi lembar edukasi itu Bu, kita bekerja sama dengan dokter anestesi Bu mengenai edukasi dengan teknik anestesi dan sebagainya. Baik Pak Adli, tadi untuk fase intra anestesi ya. Tadi kan kita udah berbicara pra ya. Kalau pra itu kan berarti persiapan pasien, persiapan alat, oka semuanya. Nah, sekarang kita intra anestesi, berarti dia selama anestesi tadi. Nah, ini sangat penting Pak Adli. Karena ibaratnya kan pasien itu dia
memerlukan pertolongan kita lah yang harus membantu dia karena dia kan di dalam anestesi itu. Nah, asuhan kepenataan intra-anestesi ini tergantung dengan teknik anestesinya pastinya. Maka dia hanya di blok saja atau apa ya, suntik di separuh badan, spinal atau anestesi general gitu kan. Nah, pastinya kalau dia, ini sebagai contoh aja ya, kalau dia tadi kalau kita proses kan, kalau proses asuhan itu berarti dia itu mulai dari pengkajian, itu kita kaji lagi sampai dengan pendokumentasian. Nah, itu harus kita kaji dulu ya kan. Kalau dia yang di apa dengan general anestesi atau kalau dibilang orang awam itu bius tidur ya. Bius semua badan atau general anestesi ya. Nah, itu kita pengkajian dulu, bagaimana keadaan umumnya. Kemudian tanda vitalnya, kemudian tadi status fisiknya tadi apakah berubah kan atau gimana kan gitu. Karena kan kita harus melihat lagi labnya, kemudian status fisik apa ya, gambaran hemodinamiknya, karena kan setelah masuk obat anestesi itu memiliki efek. Jadi kita harus itu ya. Kemudian kita kaji lagi stadium anestesi Pak Aldi. Kalau dia di GA, general anestesi itu ada stadium anestesi. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya. Namun stadium 3 itu dibagi lagi. Jadi plana 1, plana 2, plana 3. Nah itu kalau memang mau dijelasin lagi lebih lanjut itu nanti kita ada sesinya. Kemudian setelah kita kaji itu, masalah yang sering terjadi di apa ya, di intra anestesi, masalah kesehatan anestesinya itu. Karena kita menggunakan alat-alat pembedahan atau posisi pembedahan itu akan yang pertama resiko cedera trauma pembedahan. Tuh, kemudian resiko cedera posisi pembedahan. Kemudian potensial komplikasi disfungsi respirasi karena kan kita ambil alih ya pernapasannya. Kemudian potensial kompetensi disfungsi kardiovaskular ini mengenai ini ya sirkulasi darah. Kemudian ini biasa pasien spinal tuh menggigil tuh. Nah, itu kan potensial komplikasi disfungsi termoregulasi. Berarti termoregulasi dalam badannya dengan suhu kamar operasi yang disesuaikan cukup dingin ya. Kemudian potensial komplikasi disfungsi gastrointestinal tadi kan kita kosongkan lambungnya dan sebagainya gitu. Kemudian efek-efek obat anestesi, kemudian potensial komplikasi disfungsi hepar ya atau hati untuk ini ya. Untuk metabolisme zat-zat anestesi, gas-gas anestesi, kemudian potensial komplikasi ginjal atau pemihan, kemudian potensial keseimbangan elektrolit itu berhubungan dengan pendarahan dan sebagainya, atau puasa, itu kan berhubungan dengan potensial komplikasi itu, keseimbangan elektrolit. Kemudian, ini Pak Adli untuk rencana intervensinya, implementasi, kita itulah ya, harus direncanakan dulu, bahwasanya kita menyiapkan peralatan dan obat-obatan yang sesuai dengan teknik anestesi. Kayak misalnya operasi COVID ya kita lengkapi semua. Apa dia? Misalnya kira-kira ini pasiennya bagaimana ini? Apakah kita perlu transfusi atau apa kita lengkapi. Kemudian membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan program kolaboratif spesialis anestesi. Nah, itu tadi Pak Adli. Kemudian membantu pemasangan alat monitor non-invasif. Kemudian kita kalau misalnya invasif juga kita bantu, kemudian kita melakukan monitoring intra anestesia ya, karena ini paling penting ya, baik dari semua hemodinamik, kemudian kebutuhan pasien ini apa sih gitu kan, misalnya loh ini ETT-nya hidungnya nih apa nih terlalu ketarik ini, nah itu harus kita perhatikan karena itu akan menyebabkan apa ya, sakit ya. Kemudian kita harus juga perhatikan bahwasanya posisi pasien tuh Pak Adi, karena bukan hanya monitoringan intra anestesi itu bukan hanya dimonitor kita melihat, tapi kita melihat keseluruhannya kebutuhan pasien tadi ya. Kemudian mengatasi penyulit yang timbul, misalnya tiba-tiba nih gasnya kok habis nih Pak Fahri. Nah langsung harus kita atasi karena itu merupakan kebutuhan pasien yang harus dinomorsatukan. Kemudian pemeliharaan jalan napas, pemasangan alat ventilasi mekanik, kemudian pemasangan ya misalnya diperlukan nebulasi. Nah, ini dia pengakhiran tindakan anestesi tadi atau ekstubasi, ya itu yang tadi seperti yang tadi. Kayak tadi kan kita suctionnya tertutup kalau mau ekstubasi, kemudian sistem close suction, kemudian tadi harus meminimalkan orang gitu kan, petugas itu
kita bicarakan langsung. Ayo Bapak Ibu silakan, ini kita akan ekstubasi gitu, untuk tenaga kesehatannya. Kemudian evaluasi ya, kalau pada saat proses apanya, proses evaluasinya itu kita lihatlah hemodinamiknya bagaimana. Kemudiannya tadi pendokumentasian tadi juga sudah disinggung Bu Nurminda bahwasanya itu sangat penting karena sudah diatur memang harus mendokumentasikan dalam rekam medik. Kemudian untuk intraanestesi ini juga Pak Adli, karena kita kan tadi berfokus pada masa pandemi ya. Jadi ini ada prinsip-prinsip cara kerja tim ini yang harus dilakukan. Pertama itu lakukan semua tindakan sesuai SPO. Karena kan boleh undang-undang atau Permenkes itu kan dia kan hanya mengatur secara umum. Namun kebijakan itu harus ada dari rumah sakit karena biar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di rumah sakit itu. Jadi lakukan semua tindakan sesuai dengan SPO. Kemudian penanganan ARW yang tepat, misalnya kayak dokter anestesi itu bagaimana, atau perlu dia memang perlu disukup ya disukup dengan 2 tangan kan gitu kan. Kemudian komunikasi tim yang baik pastinya, karena kalau kita di tim anestesi itu komunikasinya sudah pasti baik, karena antara dokter anestesi dan perawat anestesi itu terjalin ya hubungan kerjasama yang baik ya. Kemudian saling mengawasi kemungkinan kontaminasi. Nah itu dia Pak Adli yang paling penting, karena ya kadang-kadang kita bekerja dengan PPD anestesi yang baru masuk. Nah, kita harus mengawasi dan memberitahu bagaimana. Kemudian aspek teknis yang harus dilakukan selama intra-anestesi pada pasien COVID-19. Kemudian manajemen jalan napas yang baik ya. Ini dan benar. Pada maintenance ini menggunakan aliran yang rendah. Kemudian menyungkup dengan kedua tangan. Hindari menyungkup terlalu lama. Ini biasanya dokter anestesi sudah paham. Hindari menyungkup terlalu lama kan, kemudian mereka biasanya itu rapid squeeze induction. Kemudian pastikan relaksasi otot untuk mencegah pasien batuk. Jadi kalau dia relaksannya misalnya udah sudah mulai waktunya sudah harus diberikan, karena kalau dia batuk itu bakal menimbulkan aerosol. Kemudian prinsipnya itu berikan ventilasi positif itu setelah kita sudah intubasi nih. Jangan diberikan langsung di sambung, jangan diberikan langsung ventilasi positif, namun balon ETT dulu dikembangkan. Baru kita berikan ventilasi positif. Demikian Pak Adli. Baik Pak Pari. Pak Pari, ini kayaknya ada yang bertanya ini tentang intra. Iya Pak Adli. Iya, dengan Ibu Rumondang Silaban, kenapa mesti ada konsul anestesi 1 dan konsul anestesi 2 Pak Pari? Pak Pari? Ya, gimana Pak Adli? Maaf Pak Pari, ini bisa dengar Pak Pari? Bisa dengar Pak Adli. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rumondang Pak Pari tentang intra. Ya. Dia bertanya, kenapa mesti ada konsul anestesi 1 dan konsul anestesi 2 pada saat sebelum operasi Pak Pari? Oh, ini berarti pra Bu ya. Nah, ini Bu, dia kan ini kalau konsul anestesi ini Bu, dia itu kan untuk menilai Bu, menilai status dari pasien ini, status fisiknya Bu. Apakah dia memang layak untuk dianestesi. Kemudian anestesi apa kira-kira yang tepat ini untuk pasien ini. Karena kan kita kan keamanan pasien yang paling kita utamakan. Jadi itu kenapa ada konsul anestesi 1 dan konsul anestesi 2. Itu ada tahapannya Bu. Misalnya dia konsul yang pertama itu dia belum lengkap nih, misalnya pemeriksaannya belum lengkap. Misalnya kita sama Bu ya, misalnya sama seperti kita mengurus apa-apa gitu. Misalnya, nah ini pasiennya rupanya nih DM atau HB-nya harus diperiksa, tapi belum diperiksa pada konsul anestesi yang pertama. Nah untuk lebih lengkapnya, dilengkapi dulu dia kan Bu, hasil-hasil labnya dan sebagainya. Atau dia mengkonsumsi obat-obat tertentu, makanya harus dikonsulkan ke konsul anestesi yang kedua Bu. Demikian Bu. Dan itu sesuai dengan kebijakan SPO dari ini ya Bu ya, masing-masing seperti kalau kami ini departemen anestesi dan sebagainya. Nah untuk lebih lanjutnya nanti akan kami sampaikan ke dokter anestesi mengenai ini ya Bu ya, pertanyaannya kenapa ada konsultasi anestesi 1 dan anestesi 2, karena kami mitra kerja dokter anestesi. Demikian Bu Rumondang, terima kasih. Satu lagi Pak Pari, ini ada dari audiens juga. Ya. Dia bertanya tentang kebutuhan cairan pasien.
pada trauma pembedaan. Apakah ada parameter lain selain defisit puasa atau lain-lain untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien, Pak Fahri? Ya, dia kan kalau itu kan tadi puasa sudah, kemudian kehilangan Iya, cairan, selamat ya, Pak. itu kan dia ada ya ini ya seperti lama operasi juga itu terbuka dan sebagainya itu kan itu harus Penguapan. dikaji ya, penguapan kan itu sebenarnya banyak dia Bu yang harus diapa. Cuman ini kita itu kan secara ini ya, secara teknisnya. Tapi ini kalau ini secara teorinya ini, nah ini yang kita dapetin ini seperti ini. Namun kalau kita nanti itu, kita akan bekerja sama dengan dokter anestesi masalah parameter kebutuhan cairan tadi. Jadi kita harus ini ya disesuaikan dengan pasien. Kalau anak bayi juga bagaimana puasanya dan sebagainya kan seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Baik Pak Fahri. Pak Fahri tadi udah kan menjelaskan di pra internal anestesi, pra, intra, dan ini terakhir Pak Fahri mau nanya tentang post anestesi Pak Fahri. Apa sih post anestesi itu Pak Fahri di Asuhan Kepenataan? Pasca anestesi ya Pak Adli. Pasca ya Pak. Baik Pak Adli. Kalau dia tadi kan memang udah ini ya. Kalau dia di pasca, ini hampir sama sebenarnya Pak Adli. Karena kita kan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ya pasti tadi kalau dia ada proses asuhan kepenataan itu sudah ada ini ya prosesnya pengkajian. Kayak ini kan pengkajiannya itu nambi juga ya, berit napas, belat darahnya itu bagaimana sistem kardiovaskulernya, kemudian brainnya otaknya itu sistem apanya ya, SPSP penilaian kesadaran pasien itu, kemudian Aldred score pada orang dewasa atau Stewart score pada anak atau Bromwich score kan itu harus di kemudian bladder, kandung kemih, sistem urogenetal, kemudian bawelnya gimana, sistem gastrointestinalnya, kemudian apanya ya, bahan sistem muskuloskeletalnya, kemudian itu masalah kesehatan yang paling sering pada pasca anestesi itu ya resiko cedera, misalnya akibat operasi tadi masih ada gangguan fungsi pernapasannya, ada gangguan sirkulasi atau resiko, kemudian resiko alergi. Tinggal 10 baik ya, resiko jatuh, nyeri pasca operasi. Kemudian untuk implementasinya sama. Yang paling penting itu Pak Adli ya, tadi udah implementasi karena kita sudah pasca operasi ya, kemudian evaluasi dan pendokumentasiannya itu Pak Adli, dia harus dituliskan scoring untuk pasien ini kan rencananya pasca operasi ini kan pindah lah ya dari ruang pemulihan ke ruang biasa. Sistem respirasi itu harus diapain juga, semua dimonitoring. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini ya Pak Adi, pengecekan alat-alat mesin anestesi tadi itu apakah sudah sudah dibersihkan atau semuanya dan siap pakai untuk pasien berikutnya. Kemudian kita harus mendokumentasikan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang sudah dipakai Pak Adi. Kemudian untuk prinsip pada pasca anestesi ini yang paling penting adalah prinsipnya, karena teknis di lapangannya itu ya, hindari terlepasnya sirkuit pernapasan. Itu kan kita dengan pasien pandemi COVID itu ya, pasien COVID itu dihindari sekali. Kemudian siagakan ventilator jika diperlukan. Jadi jangan sampai nanti pasiennya kita ambu-ambu gitu terlalu lama. Jadi harus disiagakan terus ventilatornya gitu. Jadi jangan sampai dia terputus dia sirkuit pernapasan itu karena menimbulkan aerosol. Kemudian pelepasan APD dengan langkah yang tepat sesuai dengan SPO, cuci tangan setelah tindakan, dan yang tak kalah penting adalah setelah kita mandi kita briefing dengan petugas semuanya untuk evaluasi pelayanan tadi bagaimana, apakah ada kendala atau tidak. Demikian Pak Adli, apakah waktu kita sudah habis Pak Adli? Bagaimana? Mungkin kita ini ada yang bertanya lagi Pak Fahri, ini satu orang Pak Fahri dari Pak. Silakan Pak Adli. Adakah referensi yang terbaru tentang perhitungan tidal volume Pak Fahri? Kalau masalah perhitungan tidal volume ya Pak ya, itu kita akan ini ya Pak, ini kita simpan aja Pak pertanyaannya karena waktu tadi sudah mau habis ya. Nanti kita cari, ini Pak Bayu kan Instagramnya aktif, nanti kita DM aja. Karena kalau masalah tidal volume itu kita referensi yang terbaru belum dapat ya Pak.
Biasanya kan sesuai dengan ini ya, dihitung berat badan. Demikian Pak Ade, nanti kita cari dulu, baru kita beri sama Pak Bayu. Baik Pak Fahri, terima kasih atas waktunya. Ini masih bertanya ini tentang vaksin Pak Fahri. Mungkin Tentang vaksin Pak Adli, bukan ya? mungkin bisa dicek dengan di rek sini Bapak Ibu, search mandiri. Nah, terima kasih Pak Fahri atas kesempatannya. Bapak, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami Bapak Fahri Sitompul, STRKes Escape, yang sudah berbagi ilmunya tentang diskusi bincang sehat kita ini, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi dan menyimak diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mohon pamit diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adli.